Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang misteri kesaktian tongkat milik Presiden Soekarno, karena dipercayai memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan, sehingga menjadi buruan para kolektor. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Penampilan sang proklamator kemerdekaan Indonesia itu selalu terlihat dua ciri khasnya, yaitu peci berwarna hitam dan tongkat yang selalu di tangannya, sehingga dua benda tersebut sangat sering menjadi buruan para kolektor. Namun hingga kini, banyak kolektor yang masih penasaran dengan misteri kesaktian tongkat komandonya, karena dipercayai memiliki kekuatan magis. Misteri kesaktian tongkat komando milik Presiden Soekarno memang menjadi kisah yang menarik. Apakah itu sekadar mitos ataupun cerita nyata? Misteri kesaktian tongkat komando Bung Karno membuat banyak orang penasaran. Bagi kalangan yang percaya akan hal gaib, mereka percaya betul bahwa tongkat komando yang dimiliki Bung Karno bukanlah sembarang tongkat. Tongkat komando Bung Karno adalah tongkat sakti. Bahkan, kayu yang dibuat sebagai tongkat pun bukan sembarang kayu, melainkan kayu keramat pucang kalak. Pucang adalah sejenis kayu, sedangkan kalak adalah nama tempat di bagian selatan Ponorogo, atau utara Pacitan. Di pegunungan Kalak inilah terdapat tempat persemayaman keramat nan penuh misteri. Nah, di atas persemayaman itulah tumbuh pohon pucang yang sangat dikeramatkan masyarakat sekitar. Ada berbagai macam jenis kayu pucang, tetapi dipercaya pucang Kalak memiliki ciri khas tersendiri. Salah satu cara untuk menguji keaslian dari kayu pucang Kalak, pegang tongkat tadi di atas permukaan air. Jika bayangan di dalam air tersebut muncul menyerupai seekor ular yang sedang berenang, maka berarti kayu pucang Kalak itu asli. Tetapi jika yang tampak dalam bayangan air adalah bentuk kayu, itu artinya bukan pucang Kalak, akan tetapi pucang Kalak biasa, yang banyak tumbuh di seantero negeri. Bung Karno sendiri memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama, 1 tongkat yang ia bawa ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya dan 1 tongkat waktu ia berpidato. Namun kalau keadaan buru-buru dan harus pergi, yang kerap ia bawa adalah tongkat sewaktu ia berpidato. Bahkan ketika Bung Karno berkunjung ke Kuba pada tanggal 13 Mei tahun 1960, pemimpin revolusi Kuba Fidel Castro sampai menanyakan langsung soal kesaktian tongkat komando tersebut. Apakah tongkat ini sakti seperti tongkat kepala suku India? Ucap Fidel Castro dengan nada bercanda sambil memegang tongkat komando Bung Karno. Mungkin karena pertanyaan bernada bercanda, Bung Karno pun tidak memberikan jawaban pasti. Dia hanya tertawa saja mendengar pertanyaan Fidel Castro yang kelak menjabat Presiden Kuba sejak 1976 sampai 2008. Dalam pertemuan bersejarah dan berkesan tersebut, kedua pemimpin harismatik tersebut saling bertukar hadiah. Bung Karno menghadiahi Fidel Castro sebilah keris dan peci. Sedangkan Fidel Castro memberikan pet atau topi yang biasa dikenakan kepada Bung Karno. Pet ini saya pakai waktu saya serang Havana dan saya jatuhkan Batista, kata Castro mengenai pet hijaunya itu. Rasa penasaran akan kesaktian tongkat komando Bung Karno juga sempat diutarakan oleh Cindy Adams, penulis biografi Presiden Soekarno. Kali ini Bung Karno menegaskan bahwa tongkat komando miliknya tidak memiliki kesaktian apapun, daya sakti, ataupun daya linui.
Itu hanya kayu biasa yang aku gunakan sebagai bagian dari penampilanku sebagai pemimpin dari sebuah negara besar, kata Bung Karno kepada Cindy Adams pada suatu saat di Istana Bogor. Tapi Bung Karno sakti, itu sudah jelas. Peristiwa paling menggemparkan bagi publik Indonesia adalah saat Bung Karno ditembak dari jarak dekat pada sholat Idul Adha. Tembakan itu meleset dan ini yang jadi heboh, bagaimana bisa penembaknya adalah seorang jago perang terlatih, kenapa menembak dari hanya jarak 5 meter tidak kena. Di radio-radio saat itu saat sidang pengadilan penembak Bung Karno, terungkap saat Bung Karno membelah dirinya menjadi 5, penembak bingung, mana Bung Karno. Kesaktian Bung Karno sebenarnya adalah kesaktian tiban-tiban. Tiban adalah suatu istilah Jawa, yang bahwa kesaktian tersebut tidak dipelajari. Alhasil, tidak sedikit yang suka menghubungkan dengan besarnya pengaruh Soekarno. Tidak sedikit juga orang yang menghubungkan dengan kemampuannya menyirap kawan maupun lawan. Tidak sedikit yang menghubungkan dengan kesaktian Soekarno, sehingga lolos dari beberapa kali percobaan yang ingin membunuhnya. Dalam banyak dokumentasi, Bung Karno Presiden pertama RI, sosok putra Sang Fajar itu, selalu memegang atau mengempit sebuah tongkat komando. Dalam hierarki kemiliteran, Bung Karno sebagai panglima tertinggi tentu saja merupakan hal yang wajar, jika ia sering terlihat memegang sebuah tongkat komando. Sama seperti halnya yang sering kita lihat, ketika Panglima TNI, Panglima Kodam, Kapolri, memegang tongkat komando, atau pejabat tinggi kemiliteran, akan tetapi, tidak begitu penasaran dari kacamata spiritual yang penuh misteri. Inilah sekilas tentang misteri kesaktian tongkat milik Presiden Soekarno, yang dipercayai memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan, sehingga menjadi buruan para kolektor. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.